Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, selamat berjumpa kembali. Lama kita tidak berjumpa setelah kenaikan kelas. Nah, anak-anakku sekalian, bagaimana dengan rapot kalian? Bagus-bagus kan nilainya? Nah, saya harapkan dengan nilai seperti itu anak-anak belum puas, ya? Nah, dengan demikian, kalau nilainya sudah puas berarti anak-anak sudah puas dengan prestasi yang seperti itu. Diharapkan anak-anak bisa meningkatkan belajar supaya nilainya lebih baik lagi. Nah, anak-anakku sekalian, hari ini kita masih akan belajar daring lagi karena masih new normal. Mudah-mudahan COVID segera berlalu sehingga kita bisa tatap muka lagi dengan belajar yang lebih nyaman lagi. Nah, anak-anakku sekalian, untuk daring kali ini, untuk daring yang pertama, Ibu harapkan kalian masih tetap semangat ya dengan daringnya. Nah, anak-anakku sekalian, belajar daring harusnya kalian semakin kreatif untuk literasi, untuk membaca. Karena apa? Karena waktunya untuk daring kali ini 1 jam pelajaran cuma 20 menit, sehingga kita nanti hanya 40 menit ke depan. Nanti sebagian untuk penjelasan singkat, sekilas, kemudian nanti kalian setelah ada penjelasan dari Ibu, mengerjakan soal uji kompetensi tentunya di akhir pembelajaran. Nah, anak-anakku sekalian, kalian tentu saja bersyukur kalian sudah kelas 12. Tidak terasa sudah hampir selesai di SMK. Tentu saja kalian untuk memanfaatkan waktu yang sebaik-baiknya sehingga di kelas 3 ini nanti di bulan Februari kalian sudah hampir habis teori dan itu sudah ujian praktek maupun ujian sekolah. Nah, anak-anakku sekalian, untuk materi kelas 3 atau kelas 12 itu hanya terdiri dari 7 KD. Untuk hari ini kita mulai dari KD yang 3.21 atau materi yang pertama. Nah, anak-anakku sekalian, untuk materi yang pertama kita akan mempelajari tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, apa itu hak dan kewajiban? Hak dan kewajiban di sini digambarkan dengan sebuah timbangan. Hak dan kewajiban itu hendaknya adalah seimbang. Karena apa? Kalau satu pihak punya hak, berarti pihak lain atau pihak lawan itu punya kewajiban. Sehingga akan serasi apabila antara hak dan kewajiban itu bisa seimbang. Maka di sini digambarkan sebagai timbangan. Nah, sekarang makna dari hak dan kewajiban. Apa itu hak dan apa itu kewajiban? Hak merupakan suatu yang harus diterima oleh setiap orang. Sesuatu yang harus diterima oleh siapapun. Ya, berarti kalau itu punya hak, berarti orang lain tentu punya kewajiban. Kalau kalian punya hak, tentu saja ada pihak lain yang punya kewajiban. Contoh, misalnya, kamu punya hak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tua, maka orang tuamu punya kewajiban untuk melindungi. Nah, kemudian kalau saya punya kewajiban untuk menyampaikan materi pembelajaran, kalian berhak untuk menerimanya. Begitu pula hak yang lain. Tentu saja itu tidak terlepas dari hak juga hak-hak kewarganegaraan. Hak itu merupakan semua hal yang harus kalian peroleh atau kalian dapatkan.
baik itu di dari sekolah, di rumah, maupun di dalam masyarakat. Nah, bagaimana dengan hak sebagai warga negara? Hak sebagai warga negara itu merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara yang tentu saja sudah diatur di dalam konstitusi. Kalau di Indonesia, di negara kita diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, di sana dijelaskan berbagai macam hak. Kemudian, apa bedanya dengan hak asasi? Hak asasi itu sifatnya universal, tidak terpengaruh status kewarganegaraan seseorang. Ingat, pernah dipelajari bahwa hak asasi manusia itu hak yang diperoleh manusia sejak berada di dunia ini atas pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa yang keberadaannya tidak bisa atau tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun. Nah, anak-anakku sekalian, substansi hak asasi manusia dalam Pancasila. Nah, mengapa kita pelajari? Karena hak itu juga dibatasi, ya. Hak dibatasi. Walaupun hak asasi tadi tidak boleh diganggu gugat, di Indonesia itu adalah ada Pancasila. Yang Pancasila itu merupakan ideologi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Pancasila sangat menghormati hak asasi setiap warga negara maupun bukan warga negara Indonesia. Jadi menghormati bukan hanya yang sesama warga negara Indonesia, kan itu juga manusia, warga negara lain itu manusia. Kita menghormati, saling menghormati sesama manusia. Nah, Pancasila merupakan ideologi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Tadi saya katakan bahwa itu sangat menghormati hak dan kewajiban setiap warga negara. Hak dan kewajiban setiap warga negara juga tentu saja diatur di dalam konstitusi kita, yaitu di dalam UUD 45. Mulai dari pasal 27 sampai pasal 31. Di sana mengatur tentang hak dan kewajiban warga negara. Nah, di dalam Pancasila menjamin hak asasi ya, manusia itu melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nah, nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalam nilai-nilai Pancasila itu dibedakan menjadi 3. Maksud saya, nilai Pancasila itu ada 3 hal, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis atau nilai praksis. Ketiga nilai tersebut secara langsung maupun tidak langsung mengatur tentang kewajiban dan hak warga negara atau mengatur tentang hak dan kewajiban warga negara. Nah, apa yang disebut dengan nilai dasar? Nilai dasar berkaitan dengan hakikat kelima sila dalam Pancasila. Nah, nilai-nilai dasar tersebut bersifat universal atau bersifat umum sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai yang baik dan benar. Kan di dalamnya terdapat nilai ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perwakilan dan seterusnya sampai untuk mencapai
Sila kelima yaitu keadilan sosial. Nah, ini digambarkan. Nilai-nilai di dalam Pancasila antara lain ini nilai ketuhanan, itu nilai persatuan, nilai kemanusiaan yang satu sama lain saling berkaitan, tidak boleh dipisah-pisahkan, saling mendasari dan saling didasari. Sila ketuhanan yang maha mendasari sila kedua. Sila kedua mendasari sila ketiga, sila ke-1, kedua mendasari sila ketiga, dan seterusnya. Tidak boleh pilih-pilih, saya hanya akan sila yang kelima, tidak boleh. Harus secara utuh dalam pengamalannya. Nah, selain itu, nilai ini bersifat tetap, melekat pada kelangsungan hidup negara. Maksudnya apa? Bersifat tetap itu nilai-nilai Pancasila itu tidak boleh dirubah seperti yang tercantum di dalam pembukaan UUD 45 alinea 4. Nah, maka pembukaan UUD 45 itu tidak boleh diubah, antara lain alasannya terdapat rumusan dasar negara. Kemudian nilai yang kedua adalah nilai instrumental. Nilai yang pertama tadi adalah nilai dasar, nilai yang kedua nilai instrumental. Nilai instrumental pada dasarnya merupakan penjabaran dari nilai dasar yang terkandung di dalam Pancasila. Penjabaran atau penjelasan lebih lanjut. Nah, perwujudan ini nilai tersebut, nilai instrumental itu pada umumnya berbentuk ketentuan dalam konstitusi, dalam undang-undang dasar, dalam undang-undang, dalam peraturan, sampai dalam peraturan-peraturan daerah, ya, sampai nilai dalam peraturan-peraturan dalam kehidupan di masyarakat maupun dalam norma-norma di dalam masyarakat. Nah, undang-undang itu kan sifatnya mengatur, aturan sifatnya mengatur. Undang-undang itu adalah aturan yang harus ditaati oleh semua warga negara yang bersumberkan dari nilai Pancasila. Nah, untuk nilai yang ketiga adalah nilai praktis atau nilai praksis. Apa itu nilai praktis? Nilai praktis atau nilai praksis pada hakikatnya merupakan perwujudan dari nilai-nilai instrumental. Merupakan pengamalan atau wujud nyata dari nilai instrumental. Dengan kata lain, nilai praktis atau nilai praksis itu merupakan realisasi dari ketentuan-ketentuan yang termuat di dalam peraturan perundang-undangan yang terwujud dalam sikap dan tindakan sehari-hari. Nah, nilai praksis Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan sesuai dengan perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat. Hal tersebut dikarenakan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Nah, ini gambaran dalam kehidupan sehari-hari. Ya, nilai praksis, ini nilai praksis untuk saling menolong, memberi. Nah, memberikan pertolongan kepada yang membutuhkan. Boleh kan? Dan itu harus. Tetapi ini yang ini berselisih atau berkelahi, itu berarti tidak boleh, maka tidak mempraktekkan nilai Pancasila karena tidak menghargai orang lain, ya, tidak menghargai semena-mena terhadap orang lain, ini tidak boleh gambarannya seperti itu. Kemudian ini adalah bersih-bersih.
itu kan menjaga kebersihan, termasuk di sekolah. Menjaga kebersihan itu adalah nilai praktis juga, itu boleh ya. Nah, itu bernilai, itu adalah termasuk kewajiban kita untuk menjaga kebersihan. Kebersihan merupakan bagian dari iman. Kemudian ini gambaran gotong royong, sila persatuan Indonesia. Ya, itu hal yang sangat dijunjung tinggi, masih hidup di dalam masyarakat. Nah, walaupun masyarakat manapun masih senang untuk bisa bergotong royong, karena bergotong royong itu meringankan beban, ya, saling bantu begitu. Nah, berikutnya ini gambaran yang tidak baik, yang tidak mengamalkan nilai Pancasila, yaitu apa itu? Membuang sampah sembarangan. Itu jelas mengganggu atau mencemari lingkungan. Itu tidak dibenarkan. Kemudian yang berikutnya menjenguk orang sakit, itu gambaran apa? Gambaran adalah gambaran rasa sosial, saling mencintai satu sama lain. Yang sakit dijenguk, didoakan, dihibur, ya. Kemudian diberikan motivasi untuk segera sembuh, ya, dihormati walaupun dia sakit, ya. Tidak boleh kemudian kita biarkan, wajib kita doakan, kita jenguk. Itu hal yang bagus. Kemudian berikutnya, ini contoh adalah pengamalan sila. Yang pertama adalah gambaran beribadah sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Nah, kewajiban warga negara dalam Pancasila. Berikutnya, tadi hak, sekarang kewajiban. Kalau orang lain punya hak, berarti kita punya kewajiban. Sebagai warga negara, selain kita punya hak sebagai warga negara, juga kita punya kewajiban sebagai warga negara. Itu juga sudah ada rambu-rambunya di dalam Pancasila. Apa itu kewajiban? Nah, kewajiban secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, kewajiban warga negara dapat diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh setiap atau seorang warga negara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ini gambaran kewajiban warga negara untuk mentaati peraturan perundang-undangan. Kalau ini tentu saja undang-undang di dalam berlalu lintas, ya, yang harus ditaati. Dalam berlalu lintas kan juga ada aturannya. Nah, semua peraturan wajib kita taati. Semua peraturan itu untuk mengatur supaya terjadi kehidupan yang aman dan tentram, yang menyenangkan. Nah, kesimpulan antara hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban warga negara merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Ya, sebab akibat misalnya apa? Misalnya kalau yang rajin belajar, ya tentu saja nilainya bagus, nilainya A. Tetapi kalau malas belajar, ya tentu saja nilainya kurang memuaskan. Nah, oleh karena itu, harapan Ibu, marilah kita mengutamakan kewajiban, ya, sebelum kita mengharapkan hak kita, ya. Jadi hak itu diperoleh setelah melakukan kewajiban.
Seseorang mendapatkan haknya dikarenakan dipenuhinya kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya. Demikian. Nah, demikian anak-anakku sekalian, penjelasan singkat tentang hak dan kewajiban untuk materi pembelajaran hari ini. Ya, diharapkan nanti setelah ini anak-anak untuk mengerjakan soal uji kompetensi atau soal evaluasi yang nanti linknya akan segera Ibu share ya untuk kalian kerjakan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan hari ini pembelajaran menyenangkan ya, walaupun baru awal, maaf Ibu sudah memberikan tugas ya. Terima kasih, selamat belajar, semoga sukses. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.